Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis gaya yang sering muncul pada dinamika partikel. Jadi intinya kalian harus menguasai dengan baik ya cara menggambarkan gaya-gaya ini. Yang pertama kita akan bahas tentang gaya tegangan tali ya atau T. T ini untuk tension ya bahasa Inggrisnya. Nah, misalkan pada yang bagian A ini ya bagian A itu kan ada tali nih. Tali yang warna biru ini ya. Nah, dia menghubungkan antara benda satu sama benda dua. Nah, di sini sudah saya tuliskan prinsip yang harus dipakai ketika kita menuliskan tegangan tali. Yang pertama, tegangan tali itu ke segala arah pada tali. Jadi, kemana arah tegangannya ya ke semuanya gitu sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, jika tegangan talinya masih sama, jika talinya masih sama, maka tegangannya juga sama. Jadi kalau misalkan dia satu tali, satu jalur, itu tegangannya sama. Nah, kita sekarang lihat ya. Ini kan benda satu itu ditarik oleh tali gitu kan ya. Nah, maka kalau gitu tegangan tali untuk benda satu kita gambarkan ke arah sini ya. Nah, misalkan sebut samanya T1. Nah, terus untuk benda 2 ini kan seolah-olah dia tertahan ya. Ini kan sistemnya bergeraknya kayaknya akan ke sana ya. Nah, makanya benda 2 ini akan merasakan tertahan oleh tali. Nah, kemana ketahannya dia? Nah, dia merasa ketahan atau ketarik ke arah bagian atas sini ya. Jadi kalau digambarkan itu yang bagian ini. Nah, karena dia masih satu tali, maka ini juga kita sebut namanya besarnya T1. Cuman arahnya berlawanan gitu ya. Maka ini udah memenuhi ke segala arah pada tali. Oke? Nah, sekarang kita yang ke bagian B. Gambar yang bagian B ya. Ini yang bagian A tadi. Yang bagian B itu, nah lihat nih teman-teman, kita punya tali putih sama tali yang biru. Tali putih itu dari tembok ke M2. Nah, berarti kalau gitu, ketika ini sistem ini ditarik ya, F ini bekerja pada benda M1 ketarik ke arah kanan sini, maka ini kan si M1 akan merasa ketarik ya di sini. Ketahan, kita sebutnya tahan lah. Ketahan dengan kita kasih nama T1. Nah, sementara katrol ini itu akan merasa tertarik ya ke sebelah kanan. Maka ini kita kasih simbol namanya T1 juga gitu ya. Kemudian M2, ketika sistem ini ketarik ke arah kanan, maka M2 akan merasa tertarik juga kan ya ke sini ke arah kanan, maka kita sebut ini namanya T2 ya. Kenapa T2? Karena ini sudah sistem tali yang beda ya. Ini warna putih, ini warna biru. Jadi tegangan talinya pasti beda nih teman-teman. Oke ya. Kita lanjut yang bagian C. Nah, yang bagian C ini ada sistem seperti ini. Ini juga sama, kita punya dua sistem tali, yang bagian sini sama bagian ini. Nah, ini kalau kita lihat, berarti kan ini M2 akan, nanti kan ditarik sama gravitasi ya, tapi kita belum gambar dulu gaya gravitasinya. Nah, ini akan merasa si M2 itu ketahan ke atas, makanya tegangan talinya arahnya gini ya. T2 kita sebutnya. Oke deh, T2 ya. Nah, kemudian di sini ya, ini katrol juga akan ada, dia katrol yang bagian bawah ini akan merasa tertahan. Makanya kita sebut ini ada tegangan tali ke sini. Nilainya kita sebut namanya misalkan T1 ya. Kok beda antara T1 sama T2? Iya, karena talinya udah beda nih teman-teman gitu ya. Nah, di bagian sistem sini, ini kita lihat, ini tegangan talinya T1. Nah, si M1 ini itu merasa tertarik ke arah kanan. Nah, siapa yang menariknya? Ya, yang menariknya adalah tegangan tali, teman-teman. Jadi kita gambarkan ini adalah T1 gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang gambar yang terakhir, gambar yang D. Wah, ini sistemnya udah lebih kompleks nih. Nah, kita lihat ini karena satu jalur semua, ya, berarti tegangan talinya pasti sama, teman-teman. Kita lihat nih, ini kan ada massa M3 yang ditarik sama gravitasi ke bawah ya. Jadi kalau misalkan ini adalah tali, kita sebut ini, maka dia akan ketahan nih ya. Kita sebut namanya T3. Oke.
Kemudian pada katrol ini ada dua tali yang menahan dia gitu ya. Maka di sini akan ada tegangan tali arahnya ke atas juga. Kita sebut namanya T, misalkan T2 ya. Ini juga T2. Gitu. Kemudian di sini ini pasti bendanya akan ketarik ya. Ketarik ke arah kanan dua-duanya, berarti siapa yang menariknya ya tegangan tali. Ini kita sebut namanya T1 atau T2 teman-teman. Ya karena ini masih satu jalur, maka ini kita sebut dia T2 juga. Nah yang ini juga sama ya. Kita sebut T2. Jadi teman-teman sebenarnya intinya ketika kita menggambarkan tegangan tali itu kita fokus pada benda yang menjadi tinjauan kita gitu ya. Jadi sebenarnya di sini juga kalau mau digambar ya, boleh juga sih di sini digambarkan ini ada tegangan tali juga namanya T2 arahnya begini. Karena memang tegangan tali itu ke segala arah dan sama besar gitu pada tali tersebut. Oke ya, tapi biasanya sih yang bagian ini itu nggak perlu ditulis. Kenapa? Karena kita cuma interest atau tertarik pada gaya yang bekerja untuk benda 2. Gitu ya teman-teman ya. Semoga jadi lebih paham. Terus kita lanjutkan nih teman-teman, gaya normal. Nah, ini sudah saya juga catat ya. Jadi gaya normal itu terjadi akibat benda bersentuhan. Nah, kalau dia nggak bersentuhan, tidak akan ada gaya normal. Ya, itu kata kunci. Kemudian yang kedua, arah gaya normal itu tegak lurus ya terhadap permukaan benda yang bersentuhan. Nah, ini penting juga nih teman-teman. Tegak lurus terhadap permukaan benda yang bersentuhan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung balik ke sini lagi. Ini kita punya gambar A tadi ya. Ini B, C, sama D. Oke, kita mulai dulu yang bagian A. Gaya normal. Nah, karena kita punya bendanya ada dua, M1 dan M2, maka gaya normalnya ada dua ya. Nah, kalau mau kita tulis, ini kan benda satu bersentuhan sama lantai, gitu yang warna hijau. Jadi gaya normalnya ke arah atas ya. Jadi maksudnya adalah benda satu itu merasakan gaya normal ya ke arah atas. Namanya N1 gitu ya. Terus lantai mengalami gaya normal juga nggak? Ya sebenarnya mengalami gaya normal, arahnya ke bawah gitu. Kalau mau digambarkan ya begini ya. Besarnya juga sama, N1. Nah kemudian yang di benda 2, nah ini kan dia bersentuhannya di bagian sini teman-teman. Berarti M2 merasakan gaya normal oleh lantai, kita sebut ke sini arahnya ke atas ya. N2 gitu. Lantai mengalami gaya normal nggak? Iya, tentu mengalami gaya normal, arahnya ke bawah sini ya. Namanya N2 juga. Oke, kita lihat juga yang ini. Nah, ini super gampang teman-teman. Ini permukaannya di sini berarti gaya normalnya tegak lurus permukaan ini ya. Berarti dia ke atas. Kita sebut namanya N2 ya. Kemudian yang ini kita sebut namanya N1. Oke, teman-teman. Lanjut yang bagian C. Oke, sangat gampang ya. Berarti ini permukaannya di sini bersentuhannya, maka pada M1 dikenakan gaya normal namanya N1. Ada nggak gaya normal terhadap lantai? Ada ya, namanya juga N1. Tapi kita biasanya tidak tuliskan ini gaya normal terhadap lantai karena fokus untuk yang menjadi sistem kita itu adalah si balok ini. Makanya biasanya ditulisnya cuman begini aja teman-teman. Nah, gitu ya. Terus M2. Apakah ada gaya normal pada M2? Tidak ada, karena dia tidak bersentuhan dengan apapun ya. Ini terikat ya, bukan bersentuhan nih, terikat di sini. Oke, kita lanjut yang bagian D. Nah, bagian D di sini ini M3 tidak bersentuhan sama apa-apa ya, maka tidak ada gaya normal. Nah, kita lihat di sini. Nih, M2 itu menekan M1 ya. Di sini ada permukaan bersentuhannya, maka di sini akan berlaku gaya normal, teman-teman. Oke, kita gambar ya. Ini saya tulis dulu, ini misalkan lantai ya. Lantai kita kasih simbol L. Nah, ini gaya normal pada 1 oleh 2. Jadi kita tulis N1, 2 gitu ya. Nah, sebaliknya M2 itu merasakan juga gaya normal oleh M1. Kita sebut namanya gaya normal. Saya tulis di sini ya. N pada 2 oleh 1 gitu ya.
N21 dan N12 itu adalah gaya normal pasangan aksi reaksi, teman-teman. Itu adalah gaya normal di permukaan yang bagian sini ya. Sini ya, oke. Nah, terus teman-teman juga lihat karena M2 ini itu bersentuhan dengan lantai, maka lantai akan mengalami, misalkan saya tulis gambarnya di sini ya, gaya normal. Kita sebut namanya N pada lantai oleh 2. Jadi saya tulis NL2. Nah, lantai memberikan respon karena dia juga bersentuhan kepada ya. Jadi lantai memberikan respon kepada M1. Jadi ada gaya normal terhadap M1. Nah, ini kita sebut ya, namanya adalah N normal pada 1. Oh, sorry, ini salah ya. Harusnya ini pada benda 1. Sorry, berarti normal pada lantai oleh 1 gitu ya. Sementara yang ini N pada benda 1 ya. Jadi normal pada 1 oleh lantai. Nah, gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya gesek. Nah, di sini ada prinsip bahwa gaya gesek itu berlawanan arah dengan kecenderungan. Nah, ini kata kuncinya ya. Kecenderungan gerak benda. Nah, kita lihat yang bagian A nih teman-teman. Misalkan si bendanya ini kecenderungan geraknya itu ke sana. Jadi percepatannya arah ke sana. Maka kalau misalkan di sini ada gaya gesek ya, maka ini adalah gaya gesek pertama, F1. Ini gaya gesek yang kedua ya, F2. Dia berlawanan dengan kecenderungan gerak benda. Bendanya ingin bergerak ke sini, ya misalkan ini gerak benda ke sini, gaya geseknya ke sana. Ini geraknya ke sini, ini ke sana. Kenapa? Karena gaya gesek itu fungsinya untuk menghambat gerak benda ya, teman-teman. Oke, kita lanjut yang bagian B. Ini saya bulatin dulu. Yang bagian B, ini kita lihat benda 1 ya, M1 ini ditarik oleh gaya F ke sana. Nah, seandainya ini bendanya bergerak ke sana ya. Nah, seandainya bergerak ke sana, ke kanan, berarti kalau gitu harus ada gaya geser dong ke sini ya. F gesnya di sini ya. Kalau ini permukaannya kasar. Kemudian kalau misalkan ini juga permukaan kasar, berarti kan ini cenderung bendanya bergerak ke sini ya, sama juga ya, ketarik ya. Berarti kalau gitu gaya geseknya juga ke sini. Saya sebut ini F1, sementara yang ini adalah F2. Gaya gesek yang kedua. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Yang untuk bagian C di sini ya. Ini bendanya ketarik ke bawah, M2 karena tidak bersentuhan sama siapapun, maka tidak ada gaya gesek ya. Kemudian yang di sini, nah ini ada bersentuhan sama lantai, misalkan ada gaya gesek, koefisien geseknya, berarti di sini ada gaya gesek ya. Kita sebut namanya F1. Oke. Kita lanjut yang terakhir, yang bagian D. Nah, M3 ini tidak bersentuhan sama permukaan manapun, maka tidak ada gaya gesek. Nah, selanjutnya kita lihat nih benda yang ini ya. Ini kan kecenderungan gerak benda M1 itu ke sini ya, A1. Terus ini juga sama juga kecenderungan geraknya A2. Juga cenderung untuk gerak ke kanan ya. Maka antara gaya gesek M1 terhadap lantai, karena dia ingin bergerak ke kanan, maka gaya geseknya akan menuju ke bagian sini ya, yaitu F1. Nah, terus lihat nih teman-teman. Ini kan bendanya bergerak ke kanan ini, M2 ya. Itu kan ya, M2 gerak ke kanan. Nah, terus M1-nya gerak ke kanan, M2-nya gerak ke kanan juga gitu. Padahal ini harus dihambat. Nah, kalau gitu gaya geseknya arahnya ke sini ya. Ini adalah gaya gesek F pada 1 oleh 2 gitu ya. Jadi ini adalah gaya gesek pada benda 1 oleh 2 ya, oleh M2. Nah, terus kita tinjau yang benda kedua. Ini kan dia cenderung bergerak ke arah kanan. Maka dia harus dihambat nih. Jadi gaya geseknya itu ke sini. Ya. F pada 2 oleh 1. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan gaya berat. Nah, ini yang paling gampang ya. Jadi prinsip dari gaya berat itu adalah dari titik pusat massa benda menuju ke bumi. Nah, misalkan ini buminya ke bawah semua ya. Ini bawah G-nya.
Ini juga semua G-nya ke bawah ya. Oke, jadi ini kita ambil gaya berat itu dari titik pusat massa namanya tengah sini ya. Nah, ini arahnya ke bawah ya. Ini namanya W1. Ini juga sama dari pusat massa tegak lurus ya. Lurus ke bumi. Jadi ini W2. Ini juga sama dengan mudah ya. Ini adalah W2. Ini juga dari titik pusat massa. Ini namanya W2. Sorry, W1 ya. Nah, teman-teman kalau perhatikan, kan topik kita ini judulnya adalah dinamika partikel. Jadi kita sebenarnya membahas partikel, tapi yang digambar tuh kotak-kotak begini gitu. Ini kotak ini bukan partikel gitu sebenarnya. Nah, dengan kita menuliskan gaya berat diambil dari tengah-tengah sini, artinya kita menganggap ya bahwa kotak ini itu diwakili dengan satu titik di tengah itu. Nah, makanya ini disebut sebenarnya partikel ya, partikel di titik sini gitu. Makanya gaya beratnya diambil dari titik pusat massa di tengah-tengah sini. Oke, lanjutkan ya. Bagian yang ini berarti gaya beratnya ini W1 arahnya ke sini ya. Ini juga sama, berarti ini adalah W2. Kemudian bagian sini ya, yang gambar ini berarti dari pusat massa M1 kita tarik gaya beratnya. Ini adalah W1. Kemudian dari pusat massa M2 kita tarik. Ini adalah W2. Kemudian yang ini adalah si W3. Oke teman-teman, itu adalah latihan kita ya dalam menggambarkan gaya-gaya dan jenis-jenis gaya pada dinamika partikel. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.